Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan terkait konsep asesmen dan proses pemetaan komunitas. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan cakupannya. Masalah komunitas itu cukup rumit. Satu masalah sering kali terkait dengan masalah yang lainnya, dan juga mudah untuk terus memperluas cakupan masalah untuk disertakan dalam penilaian komunitas. Semua masalah itu penting. Penilaian komunitas dapat menangani semua masalah dan keterkaitannya, atau dapat juga berfokus hanya pada satu masalah untuk menentukan dari ruang lingkup tersebut. Kalian bisa mengidentifikasi dengan jelas masalah komunitas yang akan dinilai, anggota komunitas yang terkena dampak, wilayah geografis yang akan dinilai, pertanyaan kunci yang ingin Anda jawab, dan juga tingkat detail yang ingin kalian sertakan dalam penilaian. Salah satu faktor terpenting untuk dipertimbangkan adalah tingkat sumber daya yang kalian miliki untuk melakukan dari penilaian komunitas tersebut. Periksalah waktu, tenaga, dan sumber daya manusia yang tersedia dari berbagai pemangku kepentingan kalian, termasuk staf, relawan, konsultan, dan anggota dewan. Menjalin kolaborasi akan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penilaian berkualitas dan bermanfaat. Lalu yang kedua, kalian bisa memutuskan untuk pergi sendiri ataupun berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Di sini memutuskan tempat yang akan menjadi pilihan kalian untuk melakukan penilaian komunitas tersebut. Kalian juga dapat memutuskan untuk apakah kalian ingin melakukan asesmen sendiri ataupun dan menjelaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan semua aktivitas penilaian komunitas, ataupun Anda memilih untuk bekerja sama dengan komunitas sebagai proyek kolaboratif untuk menyelesaikan penilaian. Nah, di sini manfaat kolaborasi yaitu salah satunya adalah banyak sumber data yang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, jika Anda memutuskan untuk bekerja secara kolaboratif dengan mitra untuk menyelesaikan penilaian kebutuhan masyarakat, pertimbangkan untuk menggunakan nota kesempatan ataupun MOU antara pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa setiap organisasi memahami sepenuhnya dan berkomitmen terhadap upaya yang terlibat. Sebuah MOU ini menguraikan tanggung jawab utama dari organisasi yang terlibat. Nah, langkah yang ketiga yaitu kumpulkan data. Langkah di sini memandu kalian dalam menemukan sumber informasi yang kredibel dan bila perlu mengembangkan alat pengumpulan data kalian sendiri. Dalam upaya pengumpulan data apapun, kalian harus terlebih dahulu menetapkan batasan tentang banyak data yang akan kalian kumpulkan dan juga kalian analisis. Pertimbangkan juga jumlah waktu dan sumber daya yang kalian ingin miliki sebelum memilih metode ataupun kombinasi metode tertentu. Prioritaskan kebutuhan pengumpulan data kalian sesuai dengan apa yang penting untuk melengkapi penilaian dari komunitas kalian. Dokumentasikan upaya pengumpulan data kalian menggunakan membuat lembar kerja rencana pengumpulan data. Dalam menggunakan alat ini, kalian dapat menggunakan daftar pertanyaan kunci yang sudah diidentifikasi. Kemudian, mengidentifikasi kemungkinan sumber informasi. Penilaian komunitas Anda akan didasarkan pada dua jenis data, yaitu yang pertama data sekunder, lalu yang kedua yaitu primer. Mulai dari pengumpulan data, Anda dengan sumber sekunder, di sini data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, anggota komunitas yang lain mungkin
memiliki informasi yang Anda butuhkan. Mulai di sini dengan sumber informasi lokal dan kemudian diperluas untuk pencarian dan seperlunya. Nah, fokus pada kualitas di sini dia lebih dikedepankan kualitasnya daripada kuantitas, sehingga Anda dapat mengidentifikasikan lebih banyak waktu untuk aspek lain dan penilaian komunitas. Lalu yang kedua yaitu data primer. Nah, data primer di sini adalah data yang dikumpulkan oleh orang ataupun kelompok yang melakukan penilaian tersebut. Metode pengumpulan data dari data primer ini harus digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh sumber sekunder ataupun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tertentu. Di sini ada beberapa metode untuk mengumpulkan sumber data untuk penilaian komunitas Anda, termasuk kuesioner, observasi, kelompok fokus, wawancara, dan juga studi kasus. Untuk menjelaskan metode ini, termasuk keuntungan, kerugian, sumber daya, dan juga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing metode. Lalu yang keempat yaitu menentukan kunci dari temuan tersebut. Langkah pengumpulan data akan menghasilkan banyak data dan informasi tentang kebutuhan dan aset komunitas Anda. Anda dapat menganalisis data untuk mengidentifikasikan temuan utama dari penilaian tersebut. Temuan utama dapat diatur ke dalam kategori untuk membantu meringkas data. Saat Anda memisahkan temuan utama satu sama lain, Anda dapat menggunakannya dengan lebih efektif saat merencanakan respon tersebut. Kategori temuan utama yang umum digunakan dalam penilaian komunitas mencakup kekuatan, celah, peluang, dan juga tantangan. Garis waktu Anda harus mencerminkan tingkat detail yang Anda inginkan dalam penilaian komunitas tersebut. Kajian komunitas dapat menjadi gambaran dari kebutuhan komunitas berdasarkan sumber-sumber sekunder lokal dan beberapa sumber primer, atau bisa jadi komprehensif berdasarkan tinjauan ekstensif terhadap sumber-sumber sekunder dan banyak sumber data primer. Memperjelas siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan bagian-bagian yang berbeda dari rencana pengumpulan data. Tetapkan juga tenggat waktu pengumpulan data dan dipatuhi. Sangat mudah untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dan fase pengumpulan data jika kalian tidak menentukan waktu tersebut. Perluasan Koperasi Universitas Cornell mengidentifikasi ada 4 hambatan untuk penetapan prioritas dan menawarkan saran untuk meminimalkan hambatan ini. Yang pertama yaitu masalah manusia, yang kedua yaitu masalah proses, yang ketiga yaitu masalah struktural, dan yang keempat yaitu masalah kelembagaan. Yang terakhir nomor 6 yaitu bagikan temuan Anda. Nah, langkah terakhir di sini dari penilaian komunitas Anda yaitu membagikan apa yang telah Anda pelajari dari orang lain dan menyebarkan rencana tersebut. Sekarang, di sini Anda dapat meluangkan waktu untuk mencari informasi tentang komunitas yang sedang Anda cari, dan di sini Anda harus mengizinkan komunitas untuk mendapatkan manfaat dari teman Anda tersebut. Anggota komunitas di sini lebih cenderung mendukung upaya Anda ketika mereka memilih pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang telah Anda lakukan dan tentang apa yang dibutuhkan komunitas mereka. Anda dapat mengadakan pertemuan dari berbagai laporan dan anggota komunitas, atau bisa juga mengeluarkan siaran pers untuk meningkatkan penyebaran di berbagai media. Selain laporan lengkap, pertimbangkan juga untuk menerbitkan brosur 1 halaman untuk merangkum temuan dan tindakan utama dari penilaian komunitas tersebut. Laporan lengkap juga harus
tersedia di situs web Anda. Jika Anda berkolaborasi dengan mitra komunitas, laporan tersebut juga harus tersedia di situs web mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai konsep pemetaan komunitas. Community mapping atau pemetaan komunitas merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat yang mendorong pertukaran informasi dan menyamakan peluang bagi anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka. Salah satu fungsi dari pemetaan komunitas yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pemetaan dan meningkatkan pengetahuan tentang wilayah komunitas. Adanya pemetaan komunitas berguna untuk mengungkapkan sudut pandang yang berbeda pada manusia mengenai komunitas. Hal ini mungkin membutuhkan beberapa sumber daya dan sedikit waktu, dan dapat disesuaikan untuk partisipan dari segala usia ataupun dari latar belakang pendidikan. Pada kegiatan yang terfasilitasi ini, baik peserta individu ataupun peserta kelompok, mereka akan menggambar peta komunitas mereka masing-masing. Kemudian mereka akan menandai poin-poin yang mereka anggap penting dan mencatat seberapa sering mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jalannya diskusi mengenai community mapping ini akan dipimpin oleh seorang fasilitator. Sementara fasilitator yang lain mereka akan mencatat ataupun mendokumentasikan kegiatan tersebut. Biasanya pemetaan komunitas ini dapat dilakukan pada kegiatan yang sifatnya informal maupun pada pertemuan formal yang di dalamnya turut mengundang para pemangku kepentingan komunitas tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.